Hello, welcome to our live. Sebentar lagi kita akan memulai acara karena hari ini pasti acaranya akan sangat keren ya. Ya, topiknya akan saya tampilkan di sini. Kemudian mungkin bagi teman-teman yang sekarang sudah join di live-nya Brighton, mungkin bisa mengajak teman-teman atau saudara-saudara atau mungkin orang-orang terdekatnya menonton live pada sore hari ini, karena ini memang menurut saya topiknya akan sangat keren dan menarik. Tentunya narasumbernya juga menurut saya sangat-sangat keren gitu ya, karena benar-benar sangat mewakili dari judul kita pada sore hari ini, yaitu Build from Ground Up, atau bagaimana istilahnya kita ini membangun suatu bisnis dari nol gitu ya. Nah, itu nanti akan di-sharingkan oleh, kalau saya panggil akrabnya biasanya Koko Unggul gitu ya. Kalau di satu grup gitu panggilannya Take. Waduh, ini Koko Unggul kelihatannya udah join sih. Oke, langsung aja kita mulai ya. Jadi pada sore hari ini topik kita akan membahas mengenai build from ground up, seperti yang mungkin tadi sudah saya sebutkan. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Sebentar ini. Ya, memperkenalkan diri lebih dahulu, karena tak kenal maka tak sayang gitu ya. Saya Anthony dari Brighton Real Estate yang secara rutin Brighton selalu mengadakan live seperti ini, tentunya supaya teman-teman sambil di rumah atau mungkin sambil melakukan kegiatan lain bisa terus mengupdate informasi dan terus mengedukasi supaya semuanya tetap setelah melalui masa karantina ini tentunya kita dapat mendapatkan pelajaran-pelajaran baru gitu ya. Nah, tentunya kalau kita berbicara mengenai build from ground up, itu adalah ketika mayoritas orang itu mungkin memiliki mimpi atau memiliki tujuan untuk menjadi seorang entrepreneur gitu ya, atau menjadi seorang pengusaha. Waktu saya masih kuliah, mungkin waktu sekarang sekalipun, ketika ditanya impian lu apa sih, impian kamu apa sih, rata-rata orang jawab ya pengen usaha sendiri, pengen jadi pengusaha gitu ya. Nah, namun kalau kita mau belajar gitu, terus apa saja sih sebenarnya yang kita butuhkan gitu ya. Karena di mana ada keinginan itu tentunya pasti ada semacam alasan-alasan kenapa kok kepengin menjadi pengusaha gitu ya. Kenapa nggak pengen menjadi profesional, atau kenapa nggak kepengin menjadi mungkin bekerja di satu perusahaan swasta, karyawan seperti itu ya, meniti karir. Tentunya menjadi seorang entrepreneur itu karena ingin memiliki jam yang fleksibel, karena image-nya di luar tuh kan kalau entrepreneur itu pasti bisa punya, bahwa kalau mau liburan itu bisa, ini sering kebalik. Nah, kalau mau liburan itu nggak perlu nunggu tanggal merah gitu ya, nggak perlu harus izin cuti sama bos gitu kan. Kemudian juga kalau misalnya ingin pendapatan itu tidak terbatas, karena mungkin kalau karyawan kan mungkin gajinya setiap bulan sama, tapi mungkin seorang pengusaha bisa hasilnya tidak terbatas gitu ya, tergantung seberapa besar usaha kita. Nah, kemudian tentu semuanya ada kelebihan dan kekurangan. Nggak ada di dunia ini yang semuanya tuh hanya indah adanya. Wow, menjadi pengusaha indah adanya atau menjadi karyawan hanya indah adanya, no gitu ya. Tentunya pasti ada plus dan minusnya. Dimana seperti selalu ada kesempatan, pasti ada kendala. Dimana ada masalah, pasti ada solusi. Nah, kendalanya mungkin karena modalnya yang nggak sedikit. Menjadi entrepreneur tentunya pasti kita semua butuh modal gitu ya. Kemudian kita membutuhkan jaringan yang luas, kan nggak mungkin kita hanya berbisnis dengan tetangga kanan kiri doang. Tapi kalau mau besar pasti tentunya harus kalau bisa minimal se-Surabaya atau se-Jawa Timur atau bahkan se-Indonesia. Kemudian juga membutuhkan pengalaman, membutuhkan kemampuan manajemen, dan banyak sekali, dimana itu nanti kita akan belajar sama Koko Unggul. Nah, tentunya selain itu adalah seperti yang kita ketahui, karena COVID-19 ini kan kita harus berubah dari offline menuju ke online. Nah, ini yang menarik gitu ya, karena narasumber kita ini adalah salah satu pelaku bisnis online juga, dimana sebelumnya juga melakukan bisnis offline. Tapi gimana caranya berubah dari offline ke online gitu kan ya. Nah, ini yang kita sebut dengan new normal. Tapi tentunya kita tidak bisa, berarti harus 100% online. No, seperti Pak Hermawan Kertajaya sering bilang adalah omni way. Kita harus dua-duanya jalan. Offline jalan, online-nya juga harus jalan. Ya, nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai caranya membangun sebuah bisnis dari nol, serta tips-tips
dan cara kita beradaptasi dengan kondisi new normal. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan sendiri gitu ya. Di sini Anthony akan menemani teman-teman semua selama kurang lebih 50 menit sampai 1 jam gitu ya, menjadi host yang Anthony akan mencatat beberapa hal penting, dan di akhir Anthony akan menyimpulkan, menarik benang merahnya dari hasil perbincangan 1 jam ini. Nah, narasumber kita pada sore hari ini adalah Koko Unggul Riyadi gitu ya, lebih akrab dipanggil Koko karena belum 40 tahun guys, jadi jangan dipanggil bapak nanti tersinggung, kelihatan tua gitu ya. Nah, beliau ini pernah bekerja, kalau saya mendapat informasi ya, pernah bekerja sebagai manajer area Domino Pizza. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah tahu Domino Pizza gitu ya. Ya, kebalik. Oke, pernah tahu Domino Pizza. Nah, Koko Unggul ini pernah menjadi seorang manajer areanya Domino Pizza, tapi nggak di Indonesia guys, di Australia gitu ya. Kemudian juga pernah menjadi salah satu Jawa Timur dan Bali Head Region dari salah satu startup company yang teman-teman semua pasti pernah punya di HP-nya. Dan mungkin sekarang masih hampir setiap hari pakai, yaitu apa? OVO. Nah, kalau teman-teman pernah dengar nama belakang Riyadi, nah pasti kan pernah tahu ya, Riyadi ini dari keluarga apa, keluarganya Lipo gitu ya, salah satu pendirinya dari OVO gitu. Nah, kemudian juga Koko Unggul ini juga menjadi salah satu investor properti juga, dan juga kontraktor gitu ya. Dan yang terakhir ini, yang waktu Anthony terakhir bertemu adalah Koko Unggul pernah bercerita memiliki satu perusahaan startup company yang disebut dengan Joka.id. Nah, ini beliau sebagai founder dan CMO-nya gitu ya. Nah, kita nggak usah berlama-lama, coba Anthony langsung undang saja Koko Unggul. Sebentar. Sudah saya invite. Halo Koko Unggul. Halo Anthony, apa kabar? Selamat sore. Sebelumnya thank you Koko sudah mau meluangkan waktunya untuk sharing kepada kita semua. Oh iya. Lagi di mana kok? Di rumah lah, mau di mana lagi? Lagi di rumah ya. Jadi iya. jangan keluar kemana-mana gitu ya. Sebentar, ini Anthony coba buat pin dulu. Buat apa? Buat pin supaya topiknya nggak ketumpuk kok. Oke. Gimana, semua sehat-sehat ya? I hope semua orang di sini sehat. Yes, pastinya semuanya harus sehat, karena setelah masa karantin ini tentunya teman-teman harus kembali beraktivitas, kembali produktif, dan harus seperti efek pegas malah semakin hebat gitu ya. Nah, Unggul, seperti nggak usah lama-lama gitu ya, saya juga sudah sering kontak sama Unggul, pasti satu keluarga sehat semua lah ya. Nah, Unggul, seperti judul yang Anthony tampilkan dan sudah pin, yaitu Build from Ground Up. Mungkin Unggul bisa menceritakan sedikit pengalaman hidupnya gitu ya, untuk para bright people, untuk para orang-orang yang nonton dimanapun berada ini. Kira-kira dulu perjalanannya itu gimana sih dalam meniti karir, kok bisa kesasar di Domino Pizza di Australia lagi, negara orang. Kamu kok bisa tahu saya dari Domino's Pizza, dari mana Anthony? Waduh, saya ini stalker sejati kok Unggul. Waduh. Gak ada. Jadi, saya cerita dulu ya Domino's ya. Jadi waktu itu saya kan high school di Australia, waktu kalau nggak salah tahun 99. Nah, di tahun 2000 itu Domino's Pizza itu dia termasuk salah satu company yang lumayan heboh waktu itu, karena Pizza Hut waktu itu kan masih dine in ya. Dia ngeluarin suatu produk atau suatu toko. Jadi hanya only pick up dan delivery ya. Jadi nggak bisa dimakan di tempat gitu ya? Iya betul. Itu orang-orang waktu itu masih ngelihat itu aneh banget. Kenapa ya kok nggak dine in gitu? Tapi kalau mau cerita panjang itu there's a lot of reason why. Tapi nggak usah dibahas di sini kan? Yes. Okay. Jadi saya waktu itu ngelamar kerja di sana, dan kebetulan saya ada posisi saya itu jadi front counter boys waktu saya umur 16 kalau nggak salah. Jadi ini maksudnya kerjaan ini ya, kerja part time gitu ya, Unggul ya? Betul, part time, karena siang sekolah di sana jam 1 jam 2 itu udah selesai gitu. Terus setelah itu saya nggak tahu mau ngapain kan, biasa main game juga, waktu gamenya juga masih belum
seperti Masih sekarang. elek, masih Ya, elek. Mungkin masih. zaman Nintendo mungkin ya. Iya, tahun 99 tuh apa ya? Komputer juga masih Windows 98 kali ya waktu itu ya. Oke, oke, oke. Ya udah, terus saya pikir, teman saya ngajak, Gul, lu kenapa nggak mau kerja sekalian dapat jajan ekstra lah biar nggak seberapa ngerepotin orang tua Yes. kan? Ya. Nah, ya udah, akhirnya saya kerja jadi front counter boys untuk ngangkat telepon, ngambil order, terus orang yang datang yang mau pick up itu saya ngasihin Ya. pizzanya. Terus Oke. ketika saya menu itu udah ready, saya mesti ngatur juga ke driver siapa sampai akhirnya saya percaya menjadi store manager, Anton, di beberapa tempat. Singkat cerita jadi store manager gitu ya. Iya, iya. Itu how come? Maksudnya maksudnya itu orang dari luar negeri, orang asing dalam waktu yang cukup singkat, masih muda, bisa dibilang masih belia, tapi bisa menjadi store manager kalau itu gimana ceritanya? Ada tiga prinsip yang saya pegang waktu itu ya. Yes. Jadi komitmen, konsisten, sama mau belajar. Nah, atau hoki juga penting sih. Yes. Keuntungan. Setuju. Karena kebetulan saya waktu itu mendapatkan asisten manajer yang sering bolos. Oke. Yang kadang nggak muncul, dicari nggak bisa. Jadi akhirnya somehow saya lucky menjadi asisten manajer. Ya. Oke. Jadi dari situ saya berkomitmen untuk nggak mau bolos, komitmen untuk belajar kan. Terus Yes. saya berkomitmen untuk tepat waktu. Terus untuk konsisten, saya ingin konsisten terus, nggak pernah capek. Misalnya saya dikasih kerjaan lembur, kan sering kan lembur gitu kan. Nah, saya mau konsisten untuk menjaga kesehatan agar besoknya bisa masuk kerja lagi, gitu loh, Antoni. Oke. Tapi itu sempat waktu di Domino, waktu kerja keras ya, komitmen untuk ibaratnya bos suruh apa, saya lakuin. Bos suruh apa, saya lakuin. Dan harus, karena kan gimana? Kan kita di sana sebagai masih semi profesional kali ya, belajar untuk menjadi profesional di sana, Antoni. Yes. Tapi terus, mengganggu sekolah nggak Unggul waktu itu? Enggak, karena waktu itu kadang kerjanya kan 2 jam, 3 jam kan part time kan. Nah, kalau weekend tuh kadang digeber tuh 8 bisa sampai 10 jam tuh kadang-kadang, Antoni. Oke. Jadi pulang tuh saya bawa pizza sama bawa duit istilahnya. Oke. Itu pizzanya beli atau gratis dari kantor berarti? Ya harus gratis dong. Kalau beli nggak usah kerja di situ. Ya kan? Oke, jadi teman-teman. Nah, pengalaman yang saya belajar di sana ya, Antoni ya. Di situ saya bisa mengendal stres karena itu stresnya tuh real time di situ kan. Terus saya juga bisa bisa belajar problem solving. Terus memprioritaskan apa yang penting dan juga teamwork. Teamwork itu penting banget loh. Ya, teamwork ya. Ini terus, sambil Antoni catat ya, Go ya. Ya. Terus 2006 is a time for me to go back to Indonesia kan. Nah, ini baru Antoni tanya nih. Baru Antoni mau tanya. Terus kenapa pulang ke Indonesia? Apakah seperti alasan-alasan ya yang orang-orang biasanya karena saya cinta tanah air sehingga saya harus pulang? Apakah hal-hal seperti itu yang membuat Koko pulang? Iya, itu ada. Tapi saya ingin, ya itu yang tadi yang saya bilang kan, saya ingin tetap belajar. Kalau saya di Australia sebenarnya posisi sudah enak, Antoni. Ya. Tapi I want to learn, I want to ya berbakti lah untuk negara, siapa tahu dipakai gitu kan. Oke. Pasti pakai kok, sampai sekarang juga pakai kok. Jadi 2006 papa saya nelpon, papa bilang, Unggul, di Indo ini masa krisis kan udah selesai. Why don't you just go home and see and have a look? Gitu. Iya. Terus karena saya waktu itu kerja di fast food industri, Antoni. Jadi saya waktu pulang tuh saya pikirannya ya waktu itu ya masih muda, jadi saya simple. Saya waktu kerja fast food ya I'm gonna do fast food industry juga gitu loh. Dan fast food industry itu kan so related with property kan. Betul. Commercial property. Yes. Itu ada belajar baru lagi tuh waktu di commercial property itu. Nah, belajar apa itu? Pengalaman. Kenapa? Apa itu? Belajar apa itu dari fast food maksudnya? Belajar ternyata kalau dapat passive income tuh enak banget, tau nggak? Tapi of course kita harus tahu how to manage that and how do we prepare that sih, gitu loh. Jadi passive income kan kita dapat profit dari capital gain, ya. Profit sharing dan rental. Untuk memulai dari pertama, Antoni, saya juga nggak muluk-muluk. Saya cuma waktu itu saya kan tinggal Jakarta, tapi memang orang tua sama
bisnisnya orang tua itu banyak di Surabaya. Jadi saya waktu itu saya mikir ya udahlah saya di Jawa Timur sama Bali. Oke. Ya. Dan jenis-jenisnya ya of course fast food ya. Saya punya KFC di Kediri, saya punya A&W di Surabaya sama Pizza Hut di Bali. Sebenarnya prinsipnya sih simple banget gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi Terus menariknya baru adalah Keunggul ini pencinta bisnis fast food atau pencinta makannya juga sih sebenarnya, Kong? Wah ya, well you can see me now, I love fast food too, right? Oke, oke. Oke. Jadi di mana kok? Kediri, Bali? Kediri, Bali, Malang juga ada. Malang juga ada ya. Itu KFC semua? Kenapa? Enggak. Itu KFC semua? Enggak ya, campur ya. Pokoknya ada W, ada Pizza Hut. Ya. Oke. Nah, tapi, terus gimana kok? Saya nggak cuman misalnya only KFC gitu kan. Jadi habis dari situ saya harus mikir, oke, karena sudah ada ini, belakangnya tuh mau diapain gitu. Kayak buat supermarket atau toko buku. Kalau di Kediri saya kan ada service center juga Samsung. Yes. Terus ada cafe juga, terus ada supermarketnya gitu loh. Jadi from there saya mengembangkan. Jadi saya pakai fast food itu untuk menjadi lokomotifnya. Oke. Ini kelihatannya Keunggul penggemarnya banyak banget loh, Keunggul ya. Dari tadi itu jempol, Keunggul. Oke. Hi guys. Hey David, how are you? Steph. Sambil menyapa, mungkin kalau ada yang kenal boleh disapa Keunggul. Nah, Keunggul, ini ada satu pertanyaan yang menarik sebenarnya adalah waktu Keunggul dari Australia pulang ke Indonesia, terus kok bisa nyemplung ke dunia startup seperti OVO itu ceritanya gimana, Keunggul? Di 2017 ya, actually. Saya ditelepon cousin saya waktu itu. Ditelepon cousin ya? Can you help di Jawa Timur? Dia jelasinnya cuma simpel banget. Ini kita ada startup. Ada startup, bla bla bla. Saya masih nggak ngerti. Terus saya nanya, Dan, what should I do? Kebetulan saya waktu itu udah punya mentor ya, luar biasa, namanya Johnny Widodo. Saya tuh inget banget ketemunya itu Februari 2017. Sorry. November 2017. Kalau boleh tahu Pak Johnny Widodo ini siapa maksudnya? Pak Johnny. Dulu dia waktu di OVO dia menjadi direktur utama di OVO, terus sekarang dia menjadi CEO-nya. Kalau tahu jual mobil, belimobilgue.com, sorry. Belimobilgue.com guys. Jadi yang cari mobil bisa kontak belimobilgue.com ya. Itu ternyata mentornya Keunggul. Ya. Dan atau mungkin ex direktur utamanya OVO ya berarti ya. Iya, betul. Ya. Jadi waktu bersama beliau, wah luar biasa sih. Belajarnya banyak banget. Jadi waktu itu waktu ikut di OVO ya, saya belajar tentang momentum. Oke. Terus saya juga belajar tentang kesempatan, mindset untuk berkembang ya. Terus belajar tentang company culture. Dan yang terpenting tuh saya juga bekerja dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Mungkin sekarang yang lihat-lihat yang ada di OVO kasih jempol dong. Ya, ini kelihatannya banyak mantan-mantan timnya Keunggul yang join di sini sampai kayak go. Nah, itu ada CEO-nya Joko juga. Iya. Jadi lingkungan itu benar-benar matters banget ya, benar-benar penting dalam perkembangan Koko ke depannya dalam build from ground up ya ibaratnya ya. Iya, penting. Jadi sebenarnya kalau di summarin ya, saya dulu kan waktu Domino's ya, it's not professional. I learn to be professional, right? Terus habis itu pulang, ya entrepreneur. Habis itu saya kembali lagi mencoba untuk menjadi profesional gitu. Karena waktu itu commercial property kan passive income ya, Anthony. Jadi I really love to. Oke. Nah ini ada satu pertanyaan menarik Keunggul, maksudnya dari salah satu peserta. Jadi bagi para bread people, teman-teman semua yang sedang nonton acara live ini, boleh kalau mau bertanya bisa di komen, atau kalau saya sarankan supaya saya juga nggak kelewatan menanyakan, bisa di sebelah kanannya komen itu ada kotak tanda tanya. Silahkan kalau mau bertanya apapun ya, maksudnya mengenai Keunggul ya, tapi ya yang tentunya pertanyaan positif dan sesuai dengan topik ya. Jangan bertanya Keunggul umur berapa, waduh ini jangan. Tapi saya lihat soalnya ada istri aku Keunggul itu sudah join di live ini. Oh ya? Iya.
Nah, kok gue ada satu pertanyaan menarik dari salah satu teman kita, namanya I'm Steph. Konggul dalam memilih satu brand, how do you decide on what brand you want to invest kok? Talking about brand ya, saya jadi keinget teman saya, one of my best friend itu namanya Doni, ya kan? Waduh, kelihatannya saya pernah dengar itu namanya. He's the founder and CEO of Sourcelli. Sourcelli Group, itu sempat dengerin dia ada satu, it's really it always stick in my head ya yang dia ngomong. Jadi brand atau produk itu sebenarnya ada 3 kategori sih. Apakah brand atau produk itu lagi tren? Terus brand atau produk itu lagi menjadi habit? Dan yang terakhir ntar kita bahas dulu. Jadi kita bahas dulu yang tren ya. Jadi brand itu yang tren itu kita bisa mendapatkan margin yang sangat besar karena kenapa? That time is trend. Tapi kita nggak tahu sustainable-nya seperti apa. Yes. Mungkin kalau Anthony boleh kasih contoh mungkin bisnis boba tuh ya. Itu kan baru tren ya kemarin ya. Bisnis apa? Boba. Iya. Itu masih tren. Masih tren. Ya? Oke. Tapi di next level, waduh, Doni kalau you nonton sorry ya, I pick your contents. It's okay sharing. Tapi kayak dia lagi live juga. Ya, next konten mungkin kita sama Ko Doni nanti ngobrol. Boleh dong, harus. Oke. Ya, Ko, silakan. Terus yang setelah itu, brand itu upgrade menjadi habit, Anton. Yes. Jadi habit itu orang yang udah nggak mikir harga, orang yang nggak mikir ya kebiasaan lah ya. Gimana nge-describe tentang kebiasaan. Tapi yang saya mau bahas yang paling penting itu kalau brand itu menjadi culture. Contoh kopi. Kita di Indonesia nih kopi itu menjadi culture. Ya. Itu sustainable-nya kuat sekali sih. Ya, betul. Ya itu sih, itu pertanyaan tentang produk. Jadi I don't know which product, yang penting itu 3 prinsip itu dulu sih. Itu yang paling dasar. Jadi mungkin saya juga sedikit bantu jawab ke tadi I'm Steph tadi ya. Mungkin dari 3 itu mungkin kalau keunggul bisa pilih KFC. Why KFC gitu ya. KFC itu sudah nggak tren lagi, tapi udah rasanya kalau makan ayam itu ya pilihannya kalau nggak McD ya KFC gitu ya. Nah, itu nggak milih gitu kan. Udah jadi habit lama-lama. Ayam itu udah menjadi culture kita, Anton. Betul. Saking top of mind-nya tuh ya. Chicken is our nation. Iya, itu kalau boleh tahu saking top of mind-nya gitu ya. Setiap kali ada ayam goreng pinggir jalan, mau mereknya Hisana, mau mereknya apa, itu KFC aja gitu nyebutnya gitu. Walaupun itu sebenarnya iya. Gitu ya. Jadi ayam goreng yang digoreng itu kita udah itu ya makan KFC gitu kan? Iya, betul. Sama kayak air minum, ya kan? Kita udah punya mindset gitu. Ya. Nah ini yang menarik adalah ketika tadi Konggul join di OVO. Nah terus di OVO itu Koko waktu awal kali masuk, waktu awal kali diajak kan I have no idea. Ini apaan sih gitu. Ini hal-hal yang baru gitu. Berarti kan Koko mungkin belum memikirkan something yang berhubungan dengan online. Sedangkan OVO itu kalau bisa dibilang kan salah satu dompet digital pertama ya di Indonesia. Nah itu apa membuat Koko pertama kali oke lah aku join gitu ya. Terus selama perjalanan di OVO pelajaran apa sih yang Koko dapat seperti di Domino tadi? Ya, yang tadi saya sebutkan itu kan. Waktu di OVO kan yang saya cerita dari kesempatan, mindset untuk berkembang, ya kan? Ya. Terus company culture. Jadi waktu kerja tuh ketemu orang dengan berbeda culture. Itu saya sangat mempelajari, Anton. Nah, kalau misalnya Antoni nanya atau orang nanya, kenapa saya join OVO? Sebenarnya pertama ya, karena saya ditelepon terus I have to say yes, right? I can't say no, right? When jadi my cousin ask me. Ini bukan tawaran, it's an order gitu ya. Tapi waktu itu membantu loh ya, membantu. Yes. Jadi lulus nggak lulusnya menjadi legend head itu tergantung Pak Joni Widodo waktu itu. Oke. Nah ini ada satu pertanyaan menarik dari Bapak Mike Rob ini ya. Momentum di OVO ini mungkin bisa spesifikasinya seperti apa? Lebih jelasnya momentum apa sih sudah Kak Unggul? Jadi momen ketika kompetitor kita masih belum banyak, momen ketika kita tahu bahwa cashless itu kedepannya akan prospek. Jadi kita harus gimana ya? Harus tahu itu dan let's do it quickly gitu. Gitu sih. Jadi di market belum ada banyak pemain ya take it gitu ya daripada nanti kompetitor yang ambil gitu kan ya. Betul ya, pada saat itu sih orang ngelihatnya lucu ya.
Ngapain gitu loh, orang kita gampang ngeluarin dompet, ini masih buka handphone, ngeluarin password. Yes. We know, kita tahu lah sekarang lah ya. Iya. Oke. Nah ini satu topik yang menarik tadi waktu Ko Unggul bercerita tentang ketika saya membeli satu brand yang disebut dengan mungkin fast food tadi ya, whatever the fast food is gitu kan. Terus Ko Unggul mulai memikirkan samping kanannya, mulai memikirkan samping kirinya, itu Anthony seperti membayangkan sebuah satu ekosistem dalam satu daerah. Itu menarik Ko Unggul. Mungkin bisa sedikit diceritakan terinspirasi dari mana sih Ko Unggul buka satu ini nih, ternyata tujuannya untuk mengembangkan sekelilingnya juga loh. Sebenarnya itu nggak belajar dari mana-mana sih Anthony. Karena waktu saya kerja di Domino's kan, saya waktu itu ditugaskan untuk membuka another store di tempat yang jauh banget di tepi pantai, dan waktu itu cuma kita doang yang buka gitu loh. Oke. Dan ternyata karena Domino's itu buka, terus ada gitu toko lain kayak Blockbuster terus buka, pom bensin nggak lama juga buka di sana. Jadi I don't know, for me fast food itu menjadi puler sih gitu. Mungkin kalau mau dijelas film yang tentang McDonald itu lebih explain a lot rather than me now, right? Ya. Maksudnya mungkin bisa menjadi seperti magnet sehingga mendatangkan traffic, terus kemudian bisa lokomotif mendatangkan traffic ya. Kepala mesin itu tuh, kereta api itu. Ya. Oke. Ini menarik sih memang. Jadi ternyata teman-teman dalam bisnis itu kita tidak bisa hanya fokus pada satu, ternyata saya mau bisnis ini gitu. Ternyata dari bisnis ini itu di samping kanan kirinya itu masih terdapat peluang-peluang yang mungkin masih bisa digunakan. Itu yang saya mau ngomongin tentang perbedaan antara profesional juga sama entrepreneur ya Anthony ya. Yes. Ya. Kita entrepreneur dan profesional tuh sangat saling they need each other gitu loh. Each other ya, saling membutuhkan ya. Iya. Jadi kalau misalnya saya cerita tentang profesional dulu ya. Yes. Profesional itu harus mempunyai jiwa memiliki, itu harus banget. Karena one day that professional, I believe that dia akan memiliki suatu usaha gitu loh Anthony. Yeah. Dan juga kita even though kita punya banyak, kita tahu kita bisa melakukan apa aja. Ketika kita menjadi profesional, kita harus fokus di salah satu fungsi yang sangat yang dibutuhkan, yang berguna di dalam organisasi tersebut. Oke. Dan juga kita harus menjadi eksekutor. Kita nggak boleh manja nanya ke owner gimana, karena in that time we are the professional, right? Gitu. Yes. Nah kalau kita menjadi entrepreneur itu malah kebalikannya. Kalau saya kasih contoh itu kita punya papan catur, Anthony. Kita harus tahu kita punya profesional itu yang di depan apa, terus benteng. Itu saya kasih contoh aja ya. Yeah. Kita harus tahu menempatkan orang di mana. Karena di sana kita harus menjadi inovator, kan? Kita bukan eksekutor gitu loh. Yes. Ya. Dan juga sebagai entrepreneur kita ya nggak usah munafik lah, kita harus fokus untuk mendapatkan profit sih. Ya. Setuju semua kan? Setuju semua ya itu ya. Memang ini masuk akal sih teman-teman. Jadi memang kalau menjadi profesional, Anda tidak memiliki sense of belonging, Anda tidak merasa memiliki perusahaan tempat Anda bekerja, ya pasti outputnya hasilnya nggak akan maksimal. Dan hasilnya akan kembali ke teman-teman sendiri, entah teman-teman dikeluarkan, atau mungkin kemungkinan terbaiknya adalah teman-teman yang nggak cepat naik pangkat gitu ya. Karena apa? Teman-teman kerjanya asal-asalan. Saya kan yang penting digaji gitu. Mungkin seperti itu yang dimaksud Ko Unggul ya. Nah, ini sedikit tadi kan cerita dari mulai Domino di awal, terus pulang Indonesia karena dipanggil papa, berharapnya someday bisa berkarya di Indonesia, dan sekarang terbukti sudah berkarya di Indonesia. Nah, mungkin bisa diceritain nggak sih kok waktu Koko pertama kali terjun ke dunia construction itu gimana sebetulnya? Jadi waktu 2019 pertengahan itu saya sudah melihat OVO itu it's a established corporate company lah. Dan for me it's a right time for me untuk udah mulai out dari sana, dan saya mulai bantu papa lah. Yang papa udah mulai waktu itu udah I don't know 15 or 14 years he asked me favor to help him, right? Yes. Tapi saya
ya nggak tahu waktu itu ya karena baru dari startup ya, kayak waktu itu di Domino's, terus saya fast food industries, terus saya pengen fast food kan. Nah, saya dari startup, terus saya ya juga pengen buat startup gitu loh, yang related with konstruksi, ya kan? Oke. Yang kemudian terus akhirnya lahirlah Joka.id. Kalau nggak salah tadi saya lihat salah satu CEO-nya tadi menyapa di sini kelihatannya. Nah itu dia aja tuh yang explain tuh secara teknis tuh. Kalau bisa live bertiga saya invite deh itu CEO-nya Joka ini. Nah terus langsung mungkin bisa diceritain, langsung ditodong sama CEO-nya, what is the Joka's vision, kok mungkin bisa diceritain. Ya gini, jadi pokoknya kenapa saya buat Joka? Kenapa waktu itu akhirnya saya bisa bertemu sama Vando, terus saya menceritakan apa yang menjadi problem di dunia konstruksi kan? Yes. Nah, problem itu kita selalu ngeliat problem. Problem itu kan apa? Waktu saya ke Medan sama papa saya tuh ngeliat banyak sekali problem yang gimana ya, yang secara non teknis gitu loh, Anthony. Sorry ya, saya sambil mikir ya. Karena ini Fabio ini nanyanya ini di luar konten ya, wes lah. Ya, jadi mesti mikir bentar. Take your time. Oke, jadi gini ya. Jadi waktu itu saya ke Medan, ya. Banyak pegawai papa saya banyak di sana. They are doing great. They are a really good orang-orang teknis ya. Tapi beruntung sekali saya orang yang nggak ngerti. I tell you what ya, Anthony, saya tuh bukan orang teknis sama sekali. Jadi sampai sekarang tuh, even though my startup is construction, I'm not nggak ngerti teknik sama sekali tuh. Iya. Jadi juga teman-teman, for your information ya, Kounggul ini adalah businessman. Businessman itu they don't have to know ya the industri itu bekerja gimana. Terus mungkin kalau construction harus bisa malu dan no his business. Saya baru tahu caranya air keluar dari keran tuh baru tahun lalu juga loh. Oke, yang penting kan tahu ya cara jalannya bisnis itu seperti apa ya. Jadi orang-orang teknis itu mungkin mereka terlalu sibuk atau terlalu yang problem yang non teknis entar aja gitu. Karena kan mereka memang fokusnya kan di teknis kan. Iya. Nah, saya ngelihat ada hal-hal non teknis yang sebenarnya bisa dipercepat kalau kita jump into digital era gitu loh, Anton. Yes. Ya, itu sih. Ya, simpel juga. Maksudnya contohnya kok mungkin contohnya yang bisa belum terselesaikan secara digital bisa diselesaikan menjadi digital. Jadi misalnya kita ingin tahu lokasi A gitu ya. Ya. Apakah lokasi A itu udah update, udah renovasinya udah beres atau sudah dibangun? Itu biasanya cuma via WA. Atau kadang malah kita pergi terus rapat, oh ini ya sudah selesai. It takes time, right? Gitu. Kenapa nggak ada platform prakonstruksi yang bisa mengatur itu semua? Itu aja sih yang saya pikir. Sama kayak contoh startup lainnya gitu kan, Tony. Kayak kita mau booking tiket, kita mau booking transportation dari A ke B, hal yang simple gitu, yang justru malah yang menjadi very great, benar kan? Oke, betul. Yeah. Jadi mungkin juga kalau mungkin Kounggul bercerita mengenai problem gitu ya, memang sometimes kita ini seringkali gagal dalam memulai bisnis atau start bisnis mungkin karena too much thinking, karena kita terlalu banyak berpikir, berharap bisa menyelesaikan satu masalah yang besar gitu, dan ternyata menurut Kounggul simple problem itu bisa menjadi satu bisnis yang besar ya. It is. Yes. Oke. Ada satu operating system yang ternyata untuk waktu prototipenya tuh diuji cobanya kepada orang-orang yang bukan orang pintar malah, Anton. Yes. Bukanya gimana, mencetnya gimana, justru malah ke anak kecil, ke orang tua, gitu loh. Yes. Malah kayak gitu. Oke. Ini memang menarik banget ya. Nah, tapi kan ini kalau kita berbicara construction gitu ya. Nah, ibaratnya kalau kita boleh bertanya gitu kok ya, waktu bisnis ini kan adalah bisnis keluarga yang mungkin dimulai sejak papa gitu ya. Nah, sedangkan Koko memulai dengan caranya generasi kita atau mungkin generasi milenial gitu ya, dengan cara online. Nah,
pernah nggak sih mengalami satu kendala atau kesulitan to start from ground up ini Koko bridging the generation, menyambungkan generasi sebelumnya dengan generasi sekarang gitu ya, ibaratnya kalau cerita ke papa itu seringkali apaan itu gak penting, dengan cara gini aja loh sudah jalan, ngapain kamu aneh-aneh investasi ya, bikin infrastruktur bisnis baru dan segala macam. Pernah nggak sih ada kendala seperti itu Kok Unggul? Ya pasti ada lah. Ya. Pernah dan banyak sih malah. Oke. Jadi Terus caranya convince gimana? Meyakinkan papa untuk mau nih terjun ke oh ya kita coba dunia online ini gitu. Jadi saya ngomong ya, kalau build from ground up yang topik kita ada sekarang hari ini ya, Antoni ya. Jadi kita kalau tahu teorinya to build up from ground up, itu kita harus memulai ide dulu kan. Ide kayak kemarin yang di Jogja, ide saya waktu itu muncul kalau saya bulan Agustus. Terus habis itu kita melakukan research. Nggak tahu waktu itu Vando risetnya udah cepat atau enggak, saya lupa sih. Terus kita melakukan brainstorming, ya. Terus kita mesti tahu kompetisi kita tuh ada nggak atau seperti apa, ya kan? Terus sustainable-nya seperti apa? Terus apakah produk kita lebih baik atau different? Nah, dari ide itu kita harus menginterpret menjadi prototype. Baru lahirlah jadi produk atau brand itu gitu. Terus kita nggak perlu munafik juga ya, Antoni ya, untuk build up from ground up. Itu kita harus ngambil satu step back before that. Jadi ground mana yang kita mau build up gitu loh. Apakah di sana ada ekosistem yang support kita atau resources gitu loh. Karena kita mau build up from ground up, tapi kalau kita nggak ada ekosistem sama resources ya you know lah. Yes. Oke. Terus mungkin ada kendala-kendala lain nggak sih kok, kan kalau kita ngomong masalah entrepreneur tadi yang aku bilang seperti papan catur gitu ya, itu ada kendala apa sih sebetulnya to be an entrepreneur, atau ibaratnya itu kan semua plus minus gitu ya. Nah kok mungkin merasa kayak to be a professional itu nggak selamanya buruk misalnya seperti itu, atau menjadi seorang entrepreneur itu ada hal-hal atau syarat-syarat yang teman-teman di sini yang pernah bermimpi menjadi entrepreneur harus minimal punya apa atau ngapain sih sebetulnya? Ya itu sih yang saya tadi saya ngomong sih ya. Jadi teori yang simpel itu, tapi memang di lapangan berbeda sekali, Antoni. Tapi yang jelas from my experience ya, itu ekosistem yang menyupport, yang tadi kayak tadi saya ngomong itu penting sekali gitu loh. Kalau saya boleh kasih contoh ya. Di sini banyak yang main PUBG. PUBG, saya nggak main sih. Jadi kalau waktu PUBG itu ada supply drop, ya. Jadi lagi di tengah permainan tuh ada supply drop turun tuh. Nah, ada orang yang ngambil itu pakai mobil, ada yang ngendap-ngendap, ada yang tiarap, ada yang jalan biasa. Nah, memang waktu timingnya yang tepat gimana gitu loh. Waktu orang naik mobil, ada orang lain yang sibuk nembakin mobil itu, akhirnya kita yang dapat. Terus, ya pokoknya gimana ya. Kalau di praktiknya sih memang susah sekali, Antoni. Tapi from my experience again, we need that ecosystem and resources. Itu sih. Ecosystem and resources. Jadi we can say the theory that the idea and everything gonna works. Tapi in theory kita juga mesti tahu di Indonesia ini kan, kalau Antoni baru baca kemarin Samsung nggak jadi buka pabrik di sini karena apa? You know that, right? Yes, I know. Oke. Nah ini itu ada sih kalau from problemnya. Karena saya juga sedikit mengalami masalah itu juga ketika build from the ground up. Oke. Terus tadi Antoni kan juga nanya ya tentang orang tua, gimana cara mengconvince. Saya rangkum jadi satu aja ya, orang tua dan juga senior gitu ya, Antoni ya. Yes. Jadi kita harus menunjukkan bukti nggak perlu gede, Antoni, bukti kecil lah ya. Dengan adanya platform digital ini bisa mempermudah problem itu menjadi solusi, ya kan? Apalagi di new normal ini, secara otomatis mereka tuh mulai mikir sendiri, nggak usah kita advice gitu lah, Antoni. Mereka mau mikir, iya ya. Ternyata gue kalau bayar pakai duit tuh gue mesti cuci tangan lagi. Kenapa gue nggak bayar pakai QR, gitu kan? Terus habis itu kendala yang generasi yang banyak kendala itu, kalau advice saya sih kita
ambil aja prinsipnya, yang poin-poin yang penting, yang istilahnya itu yang berguna buat kita. Ya. Terus ya kita explore dari situ gitu loh. Oke. Ya kayak Papa kemarin juga waktu ngeliat saya bekerjanya dari WhatsApp di mobil, Papa nanya lu ngantor. Iya nih sambil chatting di mobil nih ambil nego. Itu tuh hal-hal yang yang masih nggak bisa diterima tahun lalu ya Antoni. Tapi tahun ini kalau saya bilang Pak, gue mau ke Jakarta nih, gue mau meeting, wah kebalikan. Disuruh steady. Oke, jadi ini memang tadi satu omongan terakhirnya Keunggul ini menarik banget ya teman-teman. Ya. Ya. Jadi bekerja sekarang kan udah bisa anywhere, ya kan? Putus-putus Antoni, sorry. Iya. Halo, sudah jelaskah suara saya, Keunggul? Iya, ya, udah. Udah. Sudah jelas suara saya, Keunggul? Udah ya? Sudah. Oke. Mohon maaf, mungkin ada gangguan sinyal tadi ya. Nah, Keunggul, tapi saya mau bertanya tuh begini. Kalau kita berbicara mengenai krisis gitu ya, pandemi gitu kan, ya sekarang kita sambungkan ke pandemi, krisis. Mungkin teman-teman semua udah sering lihat ya, krisis itu terdiri dari dua kata sebenarnya ya. Yang pertama adalah danger, dan yang kedua adalah opportunity gitu ya. Nah, kalau Koko sebagai pelaku online, banyak yang bilang bahwa online ini baru a good chance ya. Semua orang berpindah trafficnya dari offline ke online. Tapi sebetulnya di dunia startup, Koko gimana? Apakah ada mengalami kendala, terdampak atau enggak sih? Atau ini new opportunity sebetulnya, Koko? Ya gini ya, sebenarnya terdampak atau enggak itu bukan tergantung masalah online offline sih, masalah sektor, Antoni. Sektor ya. Oke. Halo. Ya sektor. Ya, tapi of course karena online ini sekarang, it will help that sector to be grow up gitu. Tapi memang ada 25% yang terdampak di bisnis online ini gitu. Oke. Ya. Terus kalau untuk saya sendiri ya pasti juga terdampak, Antoni. Terdampak itu tapi juga ada yang baik dan buruk ya. Syukurnya seperti itu. Puji Tuhannya seperti itu. Jadi kalau penjualan villa itu terdampak. Untungnya supermarket sama fast food industries ada yang ramai, ada yang tidak ya. Terus kalau project construction itu terdampak 20% karena cash flow dari dua sisi. Nah, kalau Jobka sendiri malah kemarin kita mendapatkan project mitigasi, yaitu kita membangun ruang isolasi untuk COVID-19. Oke, ya ini yang disebut terus dengan gudang ya. Untuk sembako, menyimpan sembako agar nggak ada panic buying ya. Terus ada juga renovasi rumah, Antoni. Speaking about renovasi rumah ya, justru in my opinion itu sekarang tuh orang-orang ya yang karena stay at home ya, mereka tuh malah kepingin, mereka tuh melihat rumah itu mereka ingin menambah value gitu loh. Either mereka mau renovasi atau pindah ke tempat yang lebih besar atau pindah tempat yang lebih dekat, bukan berarti tambah besar ya, pindah tempat yang lebih convenience gitu. Yes. Nah itu yang you bilang tadi, WG. Saya belajar WG itu dari Pak Joni Widodo juga tuh. Ya. Jadi opportunity in the danger situation gitu kan ya. Betul. Jadi ini yang menarik adalah ketika kita membahas properti gitu ya. Ternyata banyak orang itu karena kebetulan di sini Keunggul adalah sebagai pelaku construction gitu ya, atau mungkin kontraktor gitu ya. Nah, orang-orang itu mulai merasa memberi value terhadap rumah itu menjadi lebih tinggi daripada biasanya gitu ya. Mungkin kalau biasanya rumah itu cuma tempat numpang mandi, numpang tidur, sekarang
terpaksa apapun Multifunction. di rumah. Jadi multifungsi, Betul. kerja di situ gitu ya. Ya, Kemudian sama keluarga di situ, bener-bener udah nggak ada kata-kata nunut tidur, nunut mandi. betul. Tinggal Oke, dari oke. kita aja ngelihat itu tuh kayak perumpamaan tuh sandal yang pernah dengar nggak ya ada 2 salesman yang pergi ke Afrika jualan sandal, tahu kan? Yes, yes, Yang yes, yes. satu ngelihat nggak ada yang sandalan, waduh kayaknya nggak laku nih sandal ini di sini bakalan. Yang kedua malah Betul, ngelihat, loh justru orang-orang nggak pakai sandal ini is our opportunity gitu loh. betul, betul, Saya betul, nggak betul. tahu Jadi, sih kalau what do you think, Anthony? Kan kamu kan di Brighton, you are a real yes, estate agent. yes, Malah I want to see your opinion malahan. yes, yes, yes. Jadi ini thank you Punggul, malah saya dibalik bertanya gitu ya. Jadi Anthony punya kesempatan Ya, to minum tell dulu, my minum dulu. story gitu kan ya. Jadi gini, banyak orang ngomong kalau properti itu sangat terdampak gitu ya. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa memang properti itu terdampak gitu ya. Cuman apakah terus tidak ada transaksi? Of course not gitu. Karena betul tadi Ko Unggul bilang ada orang yang malah karena kondisi pandemi seperti ini jadi mengupgrade rumahnya atau malah jadi pindah rumah menjadi di lokasi yang lebih dekat mungkin dengan tempat makan, mungkin lebih dekat dengan tempat-tempat yang bisa mendukung kehidupan gitu ya. Dan juga mungkin untuk banyak investor atau orang-orang yang sekarang pegang cash atau tunai, ini it's time to buy. It's time to, maksudnya memang benar-benar waktunya untuk belanja. Karena Ya, banyak mungkin yang dijual di bawah pasaran gitu ya. Dengan alasan apapun itu yang tentunya Anthony tidak bisa jelaskan satu persatu. Jadi maksudnya berarti kalau mau industri. jelaskan satu persatu kontak you ya. Iya. Dan nanti kalau mau saya jelaskan satu persatu nanti ya kita di live selanjutnya. Oke, oke, oke. Seperti itu sih. Jadi memang industri properti ini benar-benar menarik ya. Contohnya kalau Unggul tadi malah ada yang jadi butuh gudang untuk nyimpen panic buying dan segala macam. Ada yang fast foodnya tambah rame, mungkin tambah lahan lagi atau mungkin nggak tahu. Ternyata industri properti itu memang masih sangat dibutuhkan dan masih ada aja Ya, yang closing. karena kehidupan itu it will stick with property. Yes, betul, betul. Setuju Ya. sih. From Itu dari betul. you lahir sampai you kembali itu it all related with property. Betul, betul, betul. Nah, Konggul, mungkin ini ada satu apa ya, satu pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri acara pada ini gitu ya. Mungkin Konggul bisa sedikit meringkas atau memberikan tips atau kalau bahasa saya adalah prinsip hidup Konggul, ibaratnya bisa sampai sukses seperti sekarang untuk menginspirasi teman-teman yang lagi nonton pada hari ini untuk to build your business from ground up. Ya, ya once again ya. Mungkin I will repeat that again karena memang itu saya dari awal ya. Jadi kembali kita harus komitmen ya. Komitmen untuk mau belajar. Konsisten untuk mencari info atau konsisten untuk ya mau belajar juga gitu loh. Terus kita juga bisa ngelihat we have to ngelihat opportunity dengan tepat on the right time on the right place gitu loh. I'm not saying that sukses itu juga kalau menurut saya sih saya masih belum sukses. I still need to learn more gitu. Ini benar-benar humble ya guys ya. Kalau Pak Unggul belum sukses terus saya apa? Oke. Ya itu sih. Ya itu sih prinsipnya. We have to know a lot of people. Kita nggak boleh berdiam diri. Kita harus ketemu banyak orang. Kita harus tahu ekosistem kita, maksudnya di kota kita atau di region kita seperti apa. Teori boleh ada, tapi we have to know. Kita harus mengambil dari teori itu untuk di lapangan kita sendiri harus bisa mengadjust itu. Ya itu sih Anthony. Yes. Oke, Konggul sebelumnya sekali lagi thank you buat waktunya. Sama-sama. Mau sharing bersama teman-teman di sini semua dan juga bisa banyak kenalan ya sama teman-teman dari OVO. Kayaknya tadi banyak pendukungnya yang siapa aja tadi ya? Tadi kayaknya ada, udah pada live nih kayaknya. Iya, mungkin ada yang live, ada yang ini I'm Steph ini tadi kelihatannya orang OVO nih kelihatannya. I saw Irianto sih. Oh Irianto, iya. Oke. Nah, Konggul mungkin siapa tahu kita bisa sharing-sharing lagi ya, Ko ya. Thank you sebelumnya waktunya. Sama-sama Anthony. Sharing. Selamat sore. Salam buat keluarga, Konggul, buat papa mama. Thank you. See you. See you.
Oke, Black People. Di sini Anthony di sesi terakhir ingin sedikit menyimpulkan selama hampir 1 jam tadi ya kita ngobrol dengan seorang yang luar biasa. Bahkan mungkin ada ini salah satu penonton kita, Pak Teddy Sum, unggul for presiden. Waduh, gitu ya. Saking kerennya gitu. Memang Anthony kenal Unggul ini di tahun 2019 dan very very inspiring. Orangnya sangat-sangat apa ya, humble gitu ya, walaupun kesuksesannya udah wow banget gitu. Jadi Anthony kenal juga belum terlalu lama, sekitar 1 tahun, cuman sempat Anthony sharing-sharing. Nah, sedikit Anthony mau menyimpulkan mengenai topik pada hari ini, yaitu to build from ground up adalah tentunya kita harus belajar mengenai ekosistem. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ada di bidang properti, ini menjadi satu pelajaran penting tentunya untuk menawarkan sesuatu kepada investor. Ya, kalau misalnya investor mau investasi di satu daerah, mungkin bisa diarahkan menjadi membentuk satu ekosistem. Mungkin diperuntukkan untuk KFC tadi yang disebutkan oleh Kak Unggul, ternyata di samping kanan kiri depan belakangnya bisa tercipta ekosistem bisnis yang lainnya. Jadi itu bisa dipresentasikan bahwa satu ekosistem itu akan menguntungkan capital gain suatu properti, gitu ya. Kemudian jangan pernah ibaratnya tidak memiliki komitmen, karena dalam bekerja harus memiliki pola kerja, terutama kepada semua teman-teman yang sudah bekerja, gitu ya, punya komitmen to do the best gitu ya, untuk melakukan yang terbaik. Kemudian juga yang nggak kalah penting adalah dalam investasi tadi ada 3 hal yang sangat menarik Ko Unggul sempat sampaikan, dan itu ternyata diambil dari kutipannya salah satunya Kodoni. Itu juga kita satu grup juga, dalam satu grup WA men-sharingkan mengenai brand itu ada 3 ya. Yang pertama adalah trend, habit, dan culture. Jadi bagaimana teman-teman kalau mau investasi suatu brand bisa berdasarkan 3 hal ini. Dan yang kalah menarik adalah yang mungkin Anthony bisa sampaikan di sini, untuk menjadi seorang entrepreneur atau untuk teman-teman mau bekerja sendiri atau menjadi pengusaha, tentunya terdapat banyak kendala ya. Mungkin teman-teman di sana menjadi tidak sesegera mungkin memulai. Mungkin yang pertama teman-teman bisa terkendala dengan modal. Mungkin modal itu besar, mungkin ada modal tempat gitu ya. Kemudian harus punya pegawai, kemudian membangun sistem, membangun jaringan. Ini adalah menjadi satu awal mula atau titik mula teman-teman harus memulai menjadi seorang entrepreneur. Dan mungkin karena itulah teman-teman menjadi tidak bisa memulai atau menjadi tertunda-tunda, atau idenya lama-lama menguap karena terlalu lama tidak dijalankan gitu ya. Nah di sini Brighton menyediakan satu konsep yang disebut dengan bisnis tanpa batas, sehingga bisa menjadi mimpi Anda menjadi tanpa batas juga, adalah membangun bisnis tidak harus menjadi selalu from ground up. Karena di sini Brighton menyediakan satu sistem yang menarik, yang dimana teman-teman modalnya bisa 0 rupiah ya untuk menjadi seorang real estate business owner. Kemudian berbicara kekaryawanan, kita support juga, sehingga benar-benar teman-teman dalam memulai satu bisnis itu tidak perlu dari bawah. Tapi di sini Brighton mengajak teman-teman untuk berkolaborasi untuk membangun bisnis tanpa batas, tidak perlu dari bawah, tapi bisa disupport dengan sistemnya Brighton untuk di dunia properti, sehingga teman-teman semua bisa menjadi real estate business owner. Nah, satu topik yang menarik mengenai real estate business owner ini, Anthony akan membawakan kembali live Instagramnya besok hari Sabtu, kalau nggak salah tanggal berapa ya? Ya besok ini ya, tanggal Sabtu ini, hari Sabtu ini jam 4 sore, teman-teman stay tune ya. Di sana teman-teman akan mendengarkan salah satu testimonial dari seorang mantan bekerja di MLM multi level, kemudian berpindah ke dunia properti dan menjadi real estate business owner. Nah, itu mungkin yang bisa Anthony sampaikan untuk hari ini. Semoga informasi-informasinya dapat membuat teman-teman menjadi lebih bersemangat, menjadi lebih produktif, dan lebih maksimal dalam menjalani hidup, gitu ya. Stay tune selalu di acara Bright Life yang akan diadakan sering ya, setiap minggu pasti ada untuk mengajak teman-teman semua sharing. Oke, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Stay healthy, stay positif, dan stay produktif. See you. Brighton, bringing dreams beyond. Bye-bye.